Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik ya, kita mulai saja perkuliahan kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam suasana Idul Fitri ya, Bapak ucapkan minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir batin kalau ada salah-salah. Baik, kita libur lebaran itu kan sampai tanggal 15 sebenarnya, tapi ada edaran baru itu 16, 17 diperpanjang, tetapi dengan WFH ya, jadi secara online gitu. Perkuliahan kita dilakukan secara online, kemudian tanggal 18 sudah mulai aktif kembali seperti biasa offline ya. Jadi ini sebagai rasa tanggung jawab kita ya. Kita ikuti, karena kita juga melakukan perkuliahan pada hari ini dilakukan dengan cara online ya. Baik, pada kesempatan ini kita melanjutkan mengenai otomasi pengelolaan arsip berbasis otomasi ya, atau PABO yang sering disingkat. Nah, kemarin kita sebelum UTS kita sudah belajar banyak tentang arsipnya ya, kemudian otomasinya, sejarahnya, pengertiannya, dan lain-lainnya. Dan seperti Bapak sampaikan, semua informasi pengetahuan itu bisa didapat di berbagai media lah, Google ya, dari ChatGPT, dari manapun ya, artikel-artikel. Nah, setelah UTS ini kita lebih ke praktiknya ya. Jadi kita akan mulai memahamkan tentang praktek. Nah, dalam hal ini ada sistem aplikasi yang kita gunakan, yaitu sistem informasi kearsipan dinamis ya. Nah, ini sebenarnya kalau kita sudah belajar otomasi perpustakaan, nah otomasi arsip ini lebih mudah ya, karena instalasinya tidak serumit otomasi perpustakaan. Jadi dia hanya ekstrak, kemudian install sampai P-nya, kemudian ekstrak file arsipnya, kemudian sudah bisa diaktifkan gitu ya. Jadi tidak sesulit itu. Nah, ini dalam kesempatan ini kita akan pengenalan dulu ya terkait dengan sistem informasi kearsipan dinamis. Jadi nanti setelah kita offline, kita akan praktek. Jadi masing-masing nanti membawa laptop ya, minimal ada perwakilan lah ya, 3 orang satu jadilah gitu laptopnya ya, jadi bisa saling lihat kiri kanan. Nah, ini Bapak akan screen share-kan saja di buku pengelolaan arsip berbasis otomasi Bapak, itu ada di halaman 27. Nah, ini mungkin nanti bisa dilihat ya. Ini ya, sistem informasi kearsipan dinamis. Ini kalau tidak salah di halaman berapa ini? Di halaman 27 kalau tidak salah ini. Sistem kearsipan dinamis. Jadi ini kita Bapak bacakan sedikit-sedikit, kemudian kita pahamkan sedikit-sedikit ya terkait dengan sistem otomasi kearsipan dinamis. Sistem informasi kearsipan dinamis SIKD berbasis web ya. Jadi sistem informasi kearsipan dinamis ini berbasis web, seperti yang Bapak sampaikan bahwa sistem otomasi itu ada 2 macam ya. Jadi ada yang pertama dockstop ya. Orang bilang dockstop gitu. Yang kedua berbasis website. Nah, yang dockstop itu dia ketika diinstal langsung muncul di monitor dockstop kita. Nanti tinggal di klik saja di situ sudah langsung jadi. Misalnya seperti Photoshop ya, kemudian Photosyn, Photoscape, kemudian program-program Microsoft
Word itu kan dia langsung diinstal Office-nya, nanti dia muncul di desktop. Nah, itu. Nah, kemudian yang kedua ada yang berbasis web. Berbasis web ini dia hanya numpang naruh data di D maupun di C ya, dengan program internet yang lokal gitu kan. Jadi nanti dibukanya dengan search and ya Mozilla atau Google Chrome ya, atau dengan Opera Mini. Nah, itu kita bisa buka seperti online, tetapi dia lokal ya, gitu ya. Jadi nanti ketika kita aktifkan, nah ini kalau yang sudah belajar otomasi perpustakaan sudah tahu ya, ketika diinstal sang PP-nya itu sebagai penyambung ya untuk program apapun yang nanti bisa dibuka di Mozilla. Nanti kan tinggal di ini saja ya, dibuka localhost, nama programnya, semuanya akan bisa berjalan. Begitu ya. Jadi SIKD termasuk dalam sistem berbasis website gitu ya. Kemudian membukanya pakai Mozilla. Nah, ini Bapak sampaikan saja di layar ini, sistem informasi kearsipan dinamis ya, berbasis web. Nah, jadi sini adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini menyebabkan perubahan di segala aspek ya kehidupan. Salah satu dampak terbesar dari kemajuan teknologi di bidang kearsipan saat ini adalah pengelolaan arsip berbasis elektronik. Nah, gini ya. Jadi dulu pengelolaan yang dilakukan secara manual, misalnya menciptakan arsip yang dinamis ini ya, arsip yang belum dijadikan arsip. Kalau kemarin kan kita arsip ada dinamis, ada statis. Arsip dinamis artinya arsip yang masih digunakan ya, masih berlaku, digunakan, lalu kemudian setelah habis masa retensinya, masa waktu pakainya, kemudian disimpan menjadi sebuah arsip statis. Jadi begitu ya. Jadi sistem kearsipan dinamis itu yang masih berlaku. Nah, ini program ini digunakan untuk arsip yang berlaku. Jadi artinya menulis surat, mendisposisi surat, kemudian nanti memberikan penomoran, kemudian juga terakhir sampai dicetak, baru diarsipkan ke arsip statisnya. Jadi nanti ada dua. Nanti kita di pertemuan yang kedua kita akan tampilkan menu-menu programnya ya. Nanti setelah dijadikan di arsip statis sudah selesai. Nanti kapan waktu kita bisa panggil surat atau arsipnya ya. Itu ya, karena ada perkembangan teknologi, kemudian juga arsipnya sudah berbentuk file ya, elektronik. Nah, jadi arsipnya sudah berubah menjadi arsip elektronik ini ya. Nah, ini arsip sudah digital, merupakan informasi yang terekam disimpan secara media elektronik dalam wujud digital gitu. Jadi sudah dialih mediakan dalam bentuk file. Nah, nanti suratnya itu ketika diketik di Microsoft Word ya, kemudian kita upload di sistem otomasinya, nanti masuk di membuat arsip baru gitu ya, membuat arsip baru. Jadi kalau kita mau mengirim, kita ketik surat kan, misalnya kepada YTH Fakultas, kita dari Fakultas Adab misalnya ingin mengundang dekan di Fakultas Syariah kan, pada YTH dekan Fakultas Syariah bahwa Fakultas Adab dan Humaniora akan mengadakan kegiatan misalnya seminar sejarah peradaban Melayu di Palembang misalnya. Nanti
sampai selesai, tanggalnya, waktunya, kapan, nanti tanda tangan dekan. Terus dibuat, dicap ya. Nah, petugas bagian arsip itu menyeken atau memfoto. Kalau sekarang foto pakai handphone, dijadikan filenya PDF, lalu kemudian diupload di dalam aplikasi ini, kemudian kita kirim ke misalnya ke Kabak. Nah, nanti dari Kabak mendisposisi Kabak dari bagian staf kan nanti ke bagian umum dulu, kasub umum gitu ya. Kalau misalnya di fakultas ya kasub umum, kemudian dibuat kepada YTH Kabak terlampir ada surat undangan untuk fakultas syariah, misalnya dikasih komentar gitu ya. Kemudian mohon bukan direvisi, mohon misalnya pembetulan atau mohon misalnya arahan gitu kan, mohon arahan dari Kabak TU misalnya. Sudah dari Kabak, karena jalur ininya ke dekan dulu, nah lari ke apakah WD1 misalnya kan, WD1 nanti ke dekan, mendisposisi, silakan misalnya diproses. Nah, balik lagi surat itu karena yang biasanya yang kalau sudah muncul terlihat semua, oh ini sudah sampai ke dekan. Nanti dekan mendisposisikan kembali lagi ke bawah ke bagian staf, silakan dicetak gitu ya. Silakan mungkin kalau ada coret-coretan ya, misalnya ada salah nama atau salah apa, nanti silakan dicetak, silakan di print gitu kan, atau kalimatnya dengan kalimat apa ya, nanti silakan di print. Sudah di print, lalu kemudian di print, ditandatangani yang aslinya ke dekan misalnya kan. Nah, sudah selesai, di upload kembali ya. Nah, atau misalnya kalau kita di UIN kan sudah ke ini sudah link ke tiap fakultas, tinggal di share ke bagian fakultas syariah, ada surat masuk, nanti seperti itu ya, ada surat masuk, nanti kita terima bagian staf di sana menerima surat, kemudian di fakultas syariah juga disposisi lagi ke bagian kasubnya, kemudian kabaknya, ke WD1, WD2 atau WD3 ya, WD1 biasanya langsung ke dekan. Dekan sudah nerima itu ya, jadi secara secara file sudah nerima, kemudian bisa yang aslinya dikirim, bisa juga sudah cukup seperti itu, tanggalnya sudah tahu, berarti nanti misalnya tanggal April, 30 April akan ada seminar, nanti dekan syariah sudah menyetujui. Nah, tanggal 30 April secara tidak langsung dekan syariah sudah tahu. Nah, kita di bagian suratnya sudah tersimpan di situ ya, rekam jejaknya, filenya ada, rekam jejaknya ada, tanggal berapa dia dikirim, tanggal berapa didisposisi. Nah, jadi sudah terrekord di dalam aplikasi itu. Ini ya, jadi sudah secara digital. Nah, kemudian selanjutnya ini Bapak sampaikan ya, seperti halnya arsip konvensional ya, arsip elektronik juga memiliki daur hidup yang penciptaannya sampai pada tahap penyusutan dan penggunaan media elektronik. Dalam hal ini arsip akan dimanfaatkan diperoleh manfaat kecepatan, kemudian dan kemudahan dan akan lebih hemat. Ya, ketika kita menggunakan aplikasi ini tentu ya tadi Bapak sampaikan lebih hemat kan, kirim antar kita memproduksi suratnya juga sudah secara cepat ya. Jadi misalnya karena ini sudah basisnya web kan, jadi Pak Kabak juga bisa disposisi dari handphone kan, kemudian sampai ke fakultas syariah juga secara cepat, sampai ke
ke yang dituju ya. Nah itu jadi kemajuan teknologi memberikan kemudahan kita dalam melakukan aktivitas persuratan. Nah itu ya. Jadi sistem informasi kearsipan dinamis sudah menggunakan file yang digital. Kemudian Bapak lanjutkan lagi nih, media elektronik dalam pengelolaan arsip, salah satunya yaitu penerimaan aplikasi surat menyurat. Ya, ini sudah Bapak sampaikan tadi ya. Surat dikelola dalam aplikasi, kemudian surat masuk, surat keluar, sampai pemberkasannya secara elektronik. Ya, jadi nanti tinggal penciptaannya dua macam tadi ya. Apa kita sebagai penerima, apa kita sebagai yang membuat. Jadi sama itu ya. Jadi sistem informasi kearsipan dinamis sudah mengarah kepada sistem digital gitu kan, karena sudah aktivitas yang dilakukannya secara digital dengan seluruhnya menggunakan teknologi komputer gitu ya. Bahkan ya dibantu dengan scan handphone lah ya, handphone atau pakai. Nah, kemudian Bapak lanjutkan lagi ya. Ini itu ada yang suaranya aktif, siapa itu? Oke. Ini ya, ini Bapak sambungkan lagi terkait dengan pengenalan sistem informasi kearsipan dinamis. Ya, selanjutnya di sini ada aplikasi e-surat ya, merupakan salah satu dari implementasi government di lingkungan pemerintah kita. Oh ini anu aja nih ya, mungkin di setiap daerah-daerah sudah menggunakan sistem informasi kearsipan dinamis. Seperti yang Bapak sampaikan, Bapak juga termasuk awal mengenal sistem informasi kearsipan dinamis ini. Kebetulan ada yang kenal dengan salah satu tenaga pengajar dulu yang sempat kita libatkan di bidang ilmu perpustakaan di kearsipan Kota Palembang ya. Nah kemudian khusus di daerah-daerah yang lembaga-lembaga kearsipan, arsip dan perpustakaan Arpusdok itu memang diundang ya, seluruh pegawainya diundang ke ANRI ya, ke Arsip Nasional Republik Indonesia di Jakarta. Kemudian diadakan pelatihan ya. Ini dalam rangka menyebarkan aplikasi ini. Jadi sebenarnya kita bisa juga meminta ya aplikasi ini di lembaga-lembaga kearsipan di daerah. Jadi sebenarnya vendornya atau yang membuatnya ini sudah melakukan mungkin kerjasama dengan ANRI ya, karena biasanya kan terkait dengan hak cipta gitu ya, hak cipta. Karena kebanyakan seperti itu, seperti kita perpustakaan juga yang SLIM itu kan dari Diknas gitu ya. Kemudian sekarang sudah sudah berubah lagi yang baru. Kalau perpustakaan nasional, kalau dulu kan SLIM ya, sekarang sudah ada Inlislight. Nah, Inlislight juga sudah katakanlah diambil alih oleh perpustakaan nasional. Kemudian para pustakawan di daerah itu diundang juga ke Jakarta untuk melakukan pelatihan Inlislight. Jadi semuanya diseragamkan pakai Inlislight gitu kan. Tapi antara Inlislight dengan SLIM sebenarnya ya sama-sama berkembang. Sebenarnya dalam sistem otomasi itu tidak ada yang mana yang lebih bagus, sebenarnya hampir sama saja karena fungsi utamanya adalah temu balik. Jadi SLIM juga bagus, Inlislight juga bagus, sebenarnya bisa disatukan. Kalau sekarang bisa disatukan di dalam OneSearch ya. Nah, di OneSearch itu
semua aplikasi yang sudah online itu bisa di merger di sana, dijadikan satu ya. Kalau kita di Slim itu ada namanya UCS, Union Katalog System ya. Nah, kalau di kita ada namanya OneSearch. Nah, kalau dicek di Google itu OneSearch, nah itu semuanya yang otomasi bisa digabungkan di sana asal dia sudah otomasi ya, entah Slim, entah English Lite ataupun yang lainnya. Jadi tidak ada lagi membedakan mana program apapun ya, digabung menjadi satu. Jadi silakan saja bisa kuasai Slim-nya, Senayan Library Management System, atau juga bisa kuasai English Lite-nya. Tapi kalau bisa dua-duanya ya. Nanti kalau satu saat Anda bekerja di perpustakaan ternyata dia menggunakan Slim, berarti bisa, atau menggunakan English Lite juga bisa gitu ya. Nah, yang diarsip yang sudah disebarluaskan ya ini SIKD. Jadi rata-rata untuk menyamakan persepsi setiap kantor menggunakan SIKD. Tapi juga ada yang menggunakan lain ya. Kalau sekarang misalnya sudah membuat web sendiri misalnya, ada web sendiri sebagai rumah media online-nya, kemudian yang aplikasi offline-nya juga bisa disangkutkan di sana ya, jadi digabungkan di sana, dijadikan salah satu menu, misalnya kayak Raden Patah ACID. Nah, itu salah satu menunya Slim Raden Patah ACID gitu. Jadi kita masih menggunakan Slim ya. Nah, jadi begitu ya. Jadi SIKD berkembang dan sebenarnya ini sudah memasyarakat ya. Jadi apalagi kita sebagai insan akademik ya, ilmu perpustakaan mendekati juga dengan arsip. Kalau dulu kan Arpusdok, arsip, perpustakaan dan dokumentasi. Kalau sekarang arsip dan perpustakaan saja kalau tidak salah ya, di kabupaten itu masih bergabung. Jadi pengetahuan tentang arsip kita juga ilmu perpustakaan harus bisa. Itu kemudian ini Bapak lanjutkan sedikit lagi. Kemudian di paragraf berikutnya ini anggap kita sudah ini ya, sudah sampai ke bahwa Andri sudah memberikan leluasa untuk setiap lembaga yang menggunakan arsip kemudian menggunakan aplikasi ini. Ini sebelumnya ini ya. Nanti kita juga akan sampaikan ya langkah-langkah bagaimana menginstal aplikasi SIKD ini. Nah, ini dari web aplikasi, yaitu aplikasi berbasis website ini ya, dari platform sistem operasi Microsoft ini ya, dari Windows ya Microsoft Windows berapapun ya, tapi biasanya nanti ada yang ya ada yang standar Microsoft Windows-nya, tapi biasanya kalau yang lebih tinggi lebih bisa ya. Tapi untuk yang arsip ini Bapak sudah sampaikan, kemungkinan sudah Bapak kirim di grup ya, itu dia tidak akan bisa install sepertinya untuk sementara ya, pakai SAMPP yang lain, tapi SAMPP yang bawaannya dulu ya. Mungkin programmernya membuat SAMPP yang bawaan 6,2 itu ya. Sebenarnya bisa sekarang sudah ada 7, 8 berapa itu SAMPP-nya yang lebih tinggi gitu kan. Tapi sepertinya dia ingin yang itu ya. Tapi tidak apa-apa kalau karena kita hanya butuh satu program itu ya, gunakan saja SAMPP yang itu ya. Nah, itu nanti kemungkinan Bapak kirim kembali ya kalau pas kita praktek di grup programnya. Karena dulu sudah Bapak sempat kirim itu ya. Nah, dalam instalasinya memang ada dua macam ya. Kita ada yang di Windows. Nah, di Windows nanti diinstal di drive-nya entah di C atau D. Kalau di yang itu seperti yang Bapak kirim itu sepertinya di C saja, enggak apa-apa. C saja ya. Kemudian kita gunakan. Tapi ada yang sebenarnya kalau sudah berbasis nanti sudah di webkan secara
apa untuk publikasi, untuk dipublikasikan di dunia luar misalnya ya, di lembaganya, biasanya instalasinya sudah menggunakan Linux ya. Nah, jadi bukan Windows lagi, nanti Linux ya, programnya Linux. Nanti sebenarnya ya kita serahkan saja program kita ke bagian biasanya ada IT yang memegang servernya, misalnya seperti di Win kan ada Pustipede, nanti serahkan di sana, nanti diinstalkan atau digabungkan di sana ya, nanti bisa digunakan, tetapi dia pakai Linux biasanya, jadi bukan Windows lagi ya. Kalau kita yang gunakan, kita ini kan Windows ya, jadi ada yang populer di kita itu ada Windows dan Linux ya. Jadi Bapak sempat install laptop, kita menggunakan Linux. Nanti di Linux itu ada Microsoft Office-nya ada ya, Word-nya, Excel-nya nanti ada, tapi dia beda. Nah, Linux itu dia tidak virus tidak nyerang ke sana ya. Nanti kan kalau kita biasanya orang membuat virus di Microsoft Word yang ada di Windows gitu ya. Nah, kalau yang Linux itu kelebihannya dia tidak bisa diserang oleh virus, tetapi kelemahannya memang tampilannya tidak semenarik Windows ya. Kalau Windows ini kan bisa warna-warni, Microsoft Word-nya ada warna-warni. Kalau Linux dia hanya hitam putih saja, warna hijau gitu ya. Tulisannya juga ada warna hijau saja seperti itu ya. Tapi dia tidak belum tidak menarik ininya, bentuk tampilannya gitu ya, biasa saja gitu. Tetapi kelebihannya ya itu tidak akan kena virus, dan biasanya karena tampilannya biasa ya itulah dia hanya untuk server. Jadi kadang-kadang dia tidak membutuhkan lagi ini, begitu sudah diinstal tidak membutuhkan lagi layarnya ya, desktop layar ini, monitor tidak dibutuhkan lagi. Jadi nanti di server itu dia hanya ini saja, hanya istilahnya, hanya CPU-nya saja. Nah, CPU-nya taruh di situ, tinggal dihidupkan, bahkan tidak sampai 24 jam begitu ya, setiap harinya tidak dimatikan lagi. Makanya di ruang server itu hanya ada CPU saja. Nah, itu dia programnya sudah menggunakan Linux. Membukanya bisa dari rumah ya. Jadi ketika dia sudah aktif, nah kita tinggal masuk saja ke drivernya. Nah, itu kalau dulu bisa kita buka, ada nama programnya WinSCP ya. WinSCP. Nah, kalau kita download WinSCP, kemudian kita klik, nah nanti dia masukkan ini istilahnya alamat ininya ya, alamat servernya, kemudian passwordnya. Dan itu kita bisa membuka driver di server itu. Nah, itu menggunakan WinSCP ya. Kalau kita ini Windows kita, nah kita download saja WinSCP, kemudian buka. Jadi dia nanti munculnya seperti Microsoft Explorer. Nah, itu WinSCP ya. Nanti kita bisa buka itu dia naruh saja, menginstal program apa. Jadi orang-orang programmernya atau IT-nya di bagian server itu ya kerjanya di mana saja, di rumah ya. Ini dia bisa masuk ke dalam server itu. Nah, jadi servernya yang menggunakan Linux itu dia hanya CPU saja. Tetapi kita di kantor yang menggunakan komputer saja ya, karena masih kemungkinan lokal ya. Nanti kalau apalagi di daerah misalnya kan, kita belum bisa web, antar ini saja, nanti disambungkan saja, ini kabak, ini kasih misalnya stafnya ya, kemudian kepala dinasnya, itu disambungkan. Kalau dulu ilmu di perpustakaan kita sebelum kita pindah ke Jakabaring ya, di kampus B itu dulu masih menggunakan chip ya, cerah informasi pustaka, itu pakai kabel ya. Bapak kan dulu di bagian otomasinya di lantai 2, program layanannya di bawah, di bagian layanan di bawah, itu dari atas pakai
kabel ini ya, kabel LAN ya, local area networking. Jadi disambung ke bawah. Nanti ada hub digabungkan. Kalau komputernya ada 8, cari yang 8, portnya 8 ya, ada yang 12, 16 kalau tidak salah sampai 32 gitu ya. Kalau di pasca dulu Bapak sempat di perpustakaan pasca itu kan di lantai 3 itu portnya sampai 32, jadi beli yang hub untuk penyambungnya ada 32, jadi bisa digabung-gabung ke bawah gitu. Nah itu ya, jadi untuk yang sistem kearsipan dinamis yang ada 2, ada yang bisa pakai Linux ya, bisa juga pakai Windows ya. Nah di sini mungkin sekilas Bapak, sebelum Bapak sampaikan ke bagaimana menginstalnya, silakan kalau ada yang ingin tanya dulu ya. Nah ini nanti install di web server Microsoft Windows ya, nanti Bapak sampaikan di bagaimana install sekilas ya di Microsoft Windows-nya, SAMPP-nya, sama nanti ekstrak filenya ya. Silakan ada yang ingin tanya dulu, satu orang saja ya. Silakan, mewakili. Ada yang ingin tanya? Ini siapa nih? Regita yang ini ya. Regita, ada nggak? Terkait dengan sistem kearsipan dinamis ya. Ini suara Bapak masih kedengar ya? Halo? Ya, silakan ada tanya, satu orang wakil ya. Terkait dengan arsip yang apa saja ya, atau kalau tidak tentang SIKD, tentang arsip apa, silakan apa saja. Yuda, ada Yuda? Tidak, Pak. Ya, Yuda ada yang mau tanya ada? Tidak, Pak. Tidak. Kalau tidak, Bapak tanya ya. Kemarin sudah bisa install Slim ya? Slim sudah bisa ya? Atau masih ada kesulitan waktu install Slim? Halo? Halo? Bisa, Pak. Bisa ya? Daniel ya? Mudah-mudahan. Nah, kalau bisa yang otomasi yang yang Slim itu, insya Allah bisa yang ini juga ya. Karena kan kalau yang Slim itu lebih banyak ini dia tahapannya ya. Misalnya install SAMPP-nya dulu, sudah diinstal, kemudian aktifkan Apache-nya ya. Nah, sudah diaktifkan, baru ekstrak filenya ke htdoc. Setelah diekstrak, nanti buka phpMyAdmin, kemudian database baru kan ya, kemudian klik privilege gitu ya, hak aksesnya. Nah di situ mulai dari nama datanya apa, kemudian passwordnya apa, baru kemudian install Slimnya gitu kan, sampai muncul layar dashboard dari Slimnya. Berarti berapa tahap gitu ya. Tapi kalau yang ini, yang arsip, setelah diinstal diinstal SAMPP-nya, kemudian diekstrak file arsipnya ke htdoc ya, kemudian tinggal aktifkan Apache-nya, kemudian aktifkan SAM-nya ya, ada Apache sama MySQL datanya, baru localhost /SIKD gitu, enter, ada install sekali, mau diinstal pertama install atau
perbarui gitu ya. Nanti pertama kali install, klik, sudah selesai ya. Tinggal dibuka SIKD, localhost SIKD sudah selesai. Jadi sederhana ini instalasinya. Mudah-mudahan nanti bisa lebih mudah lah kalau ini ya. Nah, ini Bapak sampaikan saja ini sekilas ya, sekali lewat saja ya, ini langkah-langkahnya. Nah ini, jadi instalasi di web server pada Microsoft Windows ya. Nanti kalau pada Linux lain lagi ya, mirip-mirip juga tapi berbeda. Ini proses instalasi yang harus dilakukan setelah sistem operasional terinstall adalah melakukan install web server. Nah inilah web server yang kita sebut sebagai SAMPP atau exam ya. Exam atau SAMPP nyebutnya. Jadi web server yang dipergunakan adalah Apache Web Server. Ini dengan bantuan aplikasi SAMPP. Jadi SAMPP itu sebagai ganti internetnya kan yang mengkoneksikannya. Jadi ini berikut install SAMPP-nya ya. Kalau SAMPP tinggal nanti kalau sudah di-download yang sudah Bapak kasih itu nanti tinggal buka ini cari file SAMPP ini Win32 versi 1,6 ya, 6.6a install. Tinggal diklik saja. Nanti akan muncul seperti ini ya. Nah, muncul seperti ini. Kemudian klik OK. Jadi biasanya kita hanya OK, yes, next, ya gitu aja lah, 3 kalimat itu ya. Pilih OK. Nanti seperti ini ya. Ini bahasanya bahasa Inggris saja ya, karena kayaknya bahasa Inggris sama apa itu ada 2 ya, apa itu mungkin bahasa mana itu ya, bahasa Inggris saja yang mungkin agak kenal dikit kan. Nah setelah itu mana tadi? Ini ya. Nah setelah klik OK, kemudian muncul seperti ini ya kalimatnya. OK ya tadi ya. Setelah OK yang ini, nah ini English ini ya, ada kalimat seperti ini di dari sana ya tampilannya, tinggal OK lagi. Setelah OK, kemudian welcome to SAMPP 1,6 ya. Itu malah versinya 1,6 ya sekarang, sedangkan sekarang sudah 8 ya, tapi dia mau pakai yang ini enggak apa-apa ya. Yang support mungkin ya. Tinggal next ya. Nah, next. Kemudian nah, di sini ada pilihan ya. Mau ditaruh di C atau di D gitu ya. Sebenarnya sebagusnya di D ya, karena kalau diinstal kan ini apa kalau dia sistemnya di C-nya rusak, dia masih ada. Tapi sebenarnya sepertinya ini menghendaki di C ya kalau salah. Ya klik saja C ya. Nanti next. Next karena ini masih standar mungkin ya. Next. Kemudian setelah next ini muncul lagi. Nah seperti ini ya, banyak klik install ya, install. Nah sudah itu berjalan seperti ini ya, sampai ini biasanya di sini ada warna biru, warna hijau ya, sampai ke selesai sini muncul seperti ini, tinggal klik selesai ya ini ya, finish ya, selesai ya. Nah sudah selesai, berarti sudah nanti ada muncul kalimat seperti ini, allow gitu ya. Klik saja allow ya. Jadi mungkin dia sudah anggap koneksi. Sepertinya yang untuk yang ini, yang versi 1,6 ini ketika kita klik allow, begitu diaktifkan, dia tanpa mengaktifkan Apache-nya lagi, dia sudah anggap sudah aktif ya. Nah ini seperti ini ya. Kemudian muncul informasi ya tinggal oke saja gitu ya. Klik oke lagi kalau ada kalimat. Pilihannya 2, oke atau cancel ya, atau ya, yes atau cancel gitu. Oke gitu ya. Jadi hanya sekali yang milih di C ini. Kemudian yes. Nah, ini ada yes, ada no, kita pilih yang yes ya. Nah, sudah itu sudah selesai seperti ini.
nanti dia langsung muncul ini ya, secara otomatis sampai P kontrol sampai P itu secara langsung dia muncul seperti ini. Nah, kalau kita contreng ini dua-duanya, nanti begitu komputer aktif, dia di bawah ini sudah menandakan aktif dia ya. Atau kalaupun tidak ya tinggal dibuka di C, kemudian sampai B, kemudian di ada sampai P kontrol. Nah, klik saja itu ya. Kalau misalnya sampai P kontrol tidak keluar, ada dua di bawahnya itu, ada yang Apache Start dengan MySQL Start. Nah, dua-duanya bisa sebagai ganti ya, gantinya. Ini kalau di sini kan secara langsung Apache, kemudian MySQL. Nah, kalau tidak muncul dari sini juga bisa, jadi dari Start biasa ya. Nah, itu sudah selesai begitu ya. Hanya itu saja, jadi tidak terlalu sulit untuk menginstal sampai P. Versi berapapun biasanya seperti itu ya. Nah, kemudian di bawah ini ada install web browser Mozilla. Oh ya, kalau kita tidak punya Mozilla ya, atau tidak punya Google Chrome-nya ya, atau biasanya ada bawaan internet ini ya, Internet Explorer, internet yang dibawa dari komputer kan ada, atau Opera Mini, tinggal download saja kemudian install Mozilla, karena ini sebagai alat untuk ininya ya, untuk membukanya. Mozilla atau Chrome biasanya dari komputer sudah ada ya, bawaannya sudah ada, tidak perlu lagi di ini apa, tidak perlu lagi diinstal kalau yang ini, karena ini sudah ada. Tapi kalau belum ada, bisa di-download dari internet, kan mudah ini ya, tinggal klik saja Firefox gitu ya, Firefox, kemudian next seperti ini, udah selesai ya. Ini tinggal next, kemudian sampai habis muncul seperti ini, tinggal di ini saja. Nah, ini sampai kalimat finish gitu ya. Ini klik OK sampai ke, oh tadi sudah sampai Mozilla tadi ya. Ini sepertinya scroll ke bawahnya agak lambat. Nah, ini tadi sudah ya. Nah, kalau Mozilla dan Firefox sudah selesai ya, jadi kalau Mozilla sampai P sama Mozilla atau Chrome sudah selesai, berarti kita sudah siap untuk install aplikasi arsipnya. Nah, nanti di aplikasi arsipnya tinggal di ekstrak saja ya. Dia biasanya bentuknya WinRAR ya. Nanti diekstrak ke C saja, C htdoc ya. Nah, ini ke bawah ya. Di sini mungkin ada cara install ininya. Sekalian Bapak ini saja ya. Jadi nanti pas kita masuk tinggal praktek. Ini masih yang Mozilla-nya. Ini agak lambat jalannya. Nah, ini Mozilla. Kalau belum ada, kalau sudah ada ya tidak perlu lagi yang ininya ya. Karena ini untuk mesin ini. Nah, sekarang setting SKD-nya. Ini ya. Nah, ini sekilas ya, sekilas tentang bagaimana setting SKD-nya. Nah, setting SKD, cari folder SIKD. Nanti Bapak kirim ya. Folder SIKD-nya ini tulisannya Pemda ya, karena dia itu bisa dirubah nanti. SIKD misalnya perpustakaan atau di perpustakaan mana atau di lembaga mana ya, yang terdapat di dalam CD aplikasi ya. Jadi nanti yang Bapak kirimkan. Kemudian drip C folder htdoc ya. Jadi ekstrak atau di copy ya bisa ya. Kalau dia bentuknya folder, tinggal di copy saja ke C katanya sampai P kemudian htdoc. Nah, di sini posisinya. Setelah itu buka cuman gitu aja ya. Tinggal karena sudah aktif tadi Apache sama MySQL-nya. Jadi dia langsung buka Mozilla Firefox-nya. Nah, buka Mozilla Firefox-nya. Nah, kemudian ketik alamat ya, ketik alamat di
localhost, ini kalimatnya ini ya, localhost SIKD Pemda, karena tulisannya SIKD Pemda kalau belum dirubah ya. Kalau sudah dirubah SIKD Winrapa misalnya kan, nah tinggal diklik. Oke ya, kita 10 menit lagi sepertinya nih ya. Nah ini SIKD Pemda, nanti muncul seperti ini. Nah ada kalimat seperti ini secara langsung ya. Nah tinggal ada pilihan. Nah ini diisi nama instansinya. Nah kalau kita misalnya di Win Raden Patah ya, berarti kan Win Raden Patah ya. Kalau ini kan Arsip Nasional Republik Indonesia. Jadi di sini, di posisi di nama ini kan. Nah, di kolom yang kosong ini installnya. Jadi installnya hanya gini saja ya. Hanya ngisi nama di atas itu. Kemudian alamat database. Kalau mau diisi alamat server silakan di misalnya di mana ya? Ini apa? Diisi dengan alamat server database. Atau dikosongkan juga enggak apa-apa. Yang penting nama itunya saja itu, nama atasnya. Username database. Nah, ke dalam database juga sebenarnya dikosongkan aja enggak apa-apa nih. Passwordnya juga dikosongkan saja ya. Nah, defaultnya juga kosong. Terus klik tombol proses konfigurasi aplikasi yang ini tadi di atasnya. Jadi kalau nggak salah nih nggak usah ribet-ribet, yang lain nanti karena default ya ininya apa, password-passwordnya hanya ini saja nih, nama instansi aja isi aja, misalnya SD Negeri 2 Palembang gitu kan. Nanti tinggal ini ada dua nih, instalasi baru ini yang bawahnya update, kalau salah tulisannya update-nya ada dua nih kan. Sudah itu proses ini, proses itu klik yang konfigurasi aplikasi ya. Nah itu sudah selesai ya. Kalau misalnya tadi terklik yang proses tadi sudah selesai yang ini. Nah, jadi hanya sampai seperti itu ininya apa, install aplikasinya. Nanti ini Bapak sampaikan sekilas ya. Ini dalam apa, ada berapa menit lagi nih. Ini setelah terinstall, bagaimana cara membukanya? Ya, ini yang pertama sudah diaktifkan Mozilla tadi ya. Klik ikon database, kemudian di sini sudah muncul seperti ini alamat yang diberikan. Ya, berarti localhost _ SIKD Pemda tadi ya. Nanti sudah muncul seperti ini. Ini tinggal di enter. Jadi localhost SIKD _ Pemda ya kalau tadi ya, kalau belum dirubah. Kalau sudah dirubah misalnya SIKD saja ya SIKD saja. Nanti begitu di enter, nanti muncul seperti ini kalimatnya. Nah ini ya, isi nama pengguna. Di sini ya, ini ada keterangannya. Selanjutnya login di sini, masukkan nama pengguna dan password yang diberikan oleh administrator. Penggunanya defaultnya admin ya. Nah sementara di sini admin, kemudian passwordnya 123. Nah itu masih password umum ya. Jadi pokoknya kalau sudah terbuka aplikasinya tinggal admin, passwordnya 123, kemudian isi ini apa, kalimat yang di apa, ada huruf itu ya, biasanya ada huruf, isi nama pengguna, isi kata sandi, tekan tombol masuk, dua ini ya. Nah, passwordnya sudah di apa, di default 123. Nanti ini yang dianggap sebagai adminnya ya. Jadi password yang 123 itu dianggap sebagai admin. Dia bisa melahirkan password baru. Bisa juga dirubah 123-nya kan, hanya sebagai pertama membuka saja ya. Kalau belum dirubah-rubah, pasti passwordnya admin, nama username-nya admin, passwordnya 123. Nah kalau dia sudah dirubah, kita tidak bisa lagi membukanya ya. Dan ini biasanya ada admin utama ya. Admin utama nanti kita dipilih hanya sebagai arsip dinamis, arsip statis, atau sebagai pengguna, nanti beda-beda. Tinggal kita men-setting waktu membuat
username-nya ya. Nah, tampilannya seperti itu ya. Nah, ini kemudian setelah masuk itu muncul baru lagi ya. Nah, ini kalau tadi kan dashboard admin utamanya. Kemudian klik login itu muncul lagi seperti ini. Nah, ini sih nama penggunanya juga masih sama ya. Admin sama 123. Nah, di sini nah masih sama ya. Passwordnya. Jadi ada 2 kali. Nanti yang pertama untuk admin utama, yang kedua ini masuk ke jendelanya. Jadi ada 2 kali, 123. Kemudian masukkan ada verifikasi nomor sini. Ada biasanya kalau kita di sistem-sistem aplikasi ada gabungan angka huruf. Nah, ini tinggal diklik saja ya. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Ini ada gambar gedung ini. Kalau kita sudah kita ubah pakai gedung yang kita, ini sudah bisa berubah JPEG-nya. Ada nanti di gambar di SAM-PP SIKD, nanti ada di JPEG di gambarnya ya, cari saja yang gambar seperti ini, nanti kita rubah gambarnya, berubah dengan gambar kita gitu. Jadi itu secara membuka secara umum ya, secara dari pertama instalasi sampai ke ekstrak file aplikasinya. Nanti munculnya seperti ini ya. Nah, ini menu-menunya seperti ini. Nanti di sini ada pilihan. Ini sebagai pengguna. Nah, ini di ujung yang sebelah sini. Nah, ini ada 2 nih, sebagai pengguna atau sebagai admin kalau salah ya, 2. Kalau kita sebagai admin bisa mengisi seluruh membuat password baru ya. Tapi kalau sebagai pengguna nanti dia hanya dibatasi, ada pembatasannya ya. Nah, seperti itu. Kemudian ke bawah ini ya, ini kalau sebagai pengguna nanti ada, ini bisa dibesarin lagi berapa nih, 150 ya kalimatnya. Ini ya, ada apa nih menunya, klasifikasi. Nanti di dalam ada klasifikasi ya. Nah, klasifikasi ini sama seperti klasifikasi perpustakaan ya. Nah, klasifikasi perpustakaan itu ada 00, 100, 200, 300, 400, 500 sampai 900. Jadi nanti ada kepegawaian. Kalau di sini ada pemerintahan, kepegawaian, begitu, ada umum, organisasi, ada keuangan gitu ya, perencanaan, ada semua. Nanti kalau di Kemenak itu dia ada keterangannya, ada. Kalau kepegawaian dia pertama KP gitu ya. Kalau keuangan KU, kalau dia organisasi OR, kalau dia haji, tentang haji nanti ada H apa gitu ya, ada kalimat. Nanti itu tidak bisa kita hafal, tapi sudah tertulis di situ ya, di aplikasi ini sudah tertulis ya, sudah ada. Nanti kalau kita sudah install, begitu kita klik aplikasi sudah ada secara default, sudah ada di situ, tapi kita bisa tambah. Nah, misalnya kita cari aplikasinya, terus kita bisa tambah. Misalnya ini di buku ini ya, ini Bapak anggap sudah halaman berapa nih? 287. Ini mungkin di buku Bapak ini ada ininya ya, klasifikasi. Klasifikasi. Sudah ada enggak? Nah, ini ya, ini klasifikasi. Arsip ini ada enggak? Kemudian ada klasifikasi, enggak ya, klasifikasi arsip. Oh, cuman ini klasifikasi. Nah, bukan, mana ininya ya, klasifikasi ini. Nah, ini ya, ini klasifikasi secara umum. Nanti ada ini ya, satu, ini klasifikasi arsip.
umum. Berarti 00 itu dianggap umum. Kalau 001 berarti dia lambang gitu.